السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الذي جعل الليل والنهار وجعل الشمس والقمر، والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, setinggi puji sedalam syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kehidupan serta memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian umat beliau yang mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kembali kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk kepada Babuz Zajri Anil Kazib. Ini satu bab pada menguraikan tentang celaan bagi orang yang berdusta. Atau ini satu bab pada menerangkan teguran bagi orang yang berdusta atau kazib. Sebagaimana yang telah kita yakini bersama bahwa kehidupan dunia ini pastilah akan berakhir, lalu kemudian nantinya dilanjutkan dengan kehidupan alam barzah, lalu kemudian dilanjutkan dengan kehidupan akhirat. Salah satu di antara kegiatan akhirat dari setiap hamba Allah Ta'ala adalah akan dihisab amal kebaikan dan amal keburukannya, akan diperiksa dan akan ditimbang di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu peringatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran bagi kita, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati tiap-tiap satu daripada mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak-bapak, saudara-saudara, maksudnya setiap kita nantinya ketika di akhirat tentunya akan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan hidup kita setiap detiknya. Dan Allah mengingatkan kita dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna ala aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Bila kita ambil kesimpulannya ayat ini, di akhirat nantinya mulut kita ketika ditanya nantinya oleh Allah Ta'ala, mulut kita ini nakhtim, dikunci. Semua mulut manusia akan dikunci satu persatu. Lalu kemudian satu persatu juga daripada anggota tubuh kita ini akan mempertanggungjawabkan segala kegiatannya sewaktu hidup di dunia. Termasuk di sini adalah lidah. Makanya lidah kita dibahas di sini. Salah satu yang mendapat perhatian dari Al-Quran dan hadis tentang lidah. Dalam surah Qaf, Allah Ta'ala berfirman, ma yulfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang diucapkan kecuali ada di sisinya malaikat pengawas, kata Allah Ta'ala. Maksudnya tuan-tuan, lidah yang kita miliki ini dibahas oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab mereka dengan pembahasan yang panjang lebar, karena termasuk anggota tubuh yang paling banyak dosanya di dalam tubuh kita ini adalah lidah. Dan salah satu di antara dosa lidah ini banyak sebenarnya. Salah satu di antaranya adalah kazib atau dusta. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidiki fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma zala ar-rajulu yusaddiqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Nasihat Nabi kepada kita, berbicaralah dengan jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa kepada sorga. Wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan hati-hatilah dengan dusta, dikata Nabi, fa innal kaziba, maka sesungguhnya dusta akan membawa kepada dosa, dan sesungguhnya dosa akan membawa kita kepada neraka. Ini nasihat daripada Nabi. Dilanjutkan lagi, haddatsana Ismail bin Ja'far an Umar anil Matlabi bin Hantabin an Ibadata ibni Samad radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya qala itmanu li sittan min anfusikum atminu lakumul jannah. Kata Rasulullah, jamin kamulah bagiku 6 perkara daripada diri kamu, aku jamin bagi kamu surga. Maksudnya, bila kamu bisa menjamin 6 perkara yang ada pada diri kamu, aku jaminkan bagi kamu surga, kata Rasulullah. Diperjelas lagi, apabila kamu bisa memelihara 6 perkara pada diri kamu, maka aku jamin kamu termasuk daripada ahli surga, kata Nabi. 6 perkara. Mana yang 6 perkara ini yang apabila bisa kita pelihara, bila bisa kita jaminkan, lalu Rasulullah akan menjaminkan bagi kita surga? Yang pertama, isdaqu iza hadithtum
jujurlah kamu apabila berbicara, kata Nabi. Jujurlah kamu apabila berbicara. Maksudnya berbicara di sini yang dimaksud adalah apabila kita berbicara baik kepada Allah dan juga baik kepada manusia. Berbicara kepada Allah itu pada waktu sholat, bapak-bapak, saudara-saudara, kita berbicara kepada Allah melalui satu perkataan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kita perkataan kita kepada Allah. Apabila kita berbicara di hadapan Allah, maka jujurlah, kata Rasulullah. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan segala ibadahku, wa mamati, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku adalah bagi Allah. Kalau setiap hari minimalnya 5 kali kita ucapkan kalimat ini, maka jujurlah dengan perkataan itu. Ini maksudnya. Jujur kepada manusia. Rasulullah mengingatkan kita la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillahi ta'ala qaswatan lil qalbi. Jangan engkau membanyakkan bicara selain ucapan yang berbunyi zikir kepada Allah, karena sesungguhnya banyak bicara, banyak perkataan selain daripada zikir kepada Allah adalah mengkeraskan hati. Tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita membahas masalah dusta. Hari ini banyak orang yang kadang-kadang kalau kita duduk dekat kedai kopi, kita memang niat kita hanya sekedar bercanda, atau memang kita sengaja. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwasanya apabila kita berkata, di samping kanan, di samping kiri kita ini ada 2 pengawas, ada 2 pengintai, ada 2 kamera, ada 2 CCTV yang senantiasa mengawasi kita. Apabila yang kita ucapkan kebaikan, maka akan ditulis oleh malaikat yang kanan. Apabila kita mengucapkan yang salah atau dosa, maka akan ditulis oleh malaikat yang kiri. Oleh sebab itu, janganlah banyak bicara, kata Nabi. Salah satu di antara tanda orang-orang yang ahli ilmu, orang yang sudah dekat kepada Allah Ta'ala, semakin banyak ilmunya, semakin sedikit dia bicara. Kalau ada orang kita tengok misalnya, dia berjubah, berserban, pakai rida, tapi semakin banyak perkataan-perkataan, semakin banyak ucapan-ucapan dan guyonan-guyonan yang tidak ada manfaat akhiratnya, itu bukanlah orang alim. Jadi maksudnya apa? Ternyata salah satu di antara tanda orang berilmu itu, semakin banyak ilmunya, semakin sedikit ucapannya. Kenapa? Semakin mendalam ilmunya, semakin faham dia setiap kalimat yang keluar dari mulut dia, pastilah akan dia jumpai nantinya di akhirat. Ma yulfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada daripada satu ucapan, satu kata yang keluar daripada mulut kita ini tentunya akan dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid yang ada di sebelah kanan dan kiri kita. Berapa banyak kalimat yang dah keluar dari mulut kita, itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, iya,
Apa yang paling engkau khawatirkan kepada aku? Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan kepada aku? Kata sahabat ini, dijawab oleh Rasulullah, yang paling aku khawatirkan kepada engkau adalah lidahmu, kata Nabi. Sulit sekali menjaga lidah kita ini. Jadi isdaqu iza hadistum, apabila kita bisa memelihara lidah, ini yang pertama. Nanti apabila selesai sampai kepada yang keenam, Allah jaminkan bagi kita surga. Jaga lidah baik-baik, berkata jujurlah apabila kita berbicara. Ini yang pertama. Yang kedua, wa'aufu iza wa'adtum, tepatilah ketika engkau berjanji. Dua, tepatilah ketika engkau berjanji. Diuraikan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi, yang dimaksud janji di sini ada dua macam. Kita berjanji ada dua macam. Pertama, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berjanji di antara sesama manusia. Maka yang dimaksud dengan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah itu tadi. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu janji kita di hadapan Allah. Tiap hari minimalnya 5 kali kita ucapkan setiap hari. Minimalnya. Belum lagi ditambah surat-surat sunnah yang lainnya. Ketika kita berkata seperti itu, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini janji kita sampai mati. Kita memang bertuhan, kita memang beribadah hanya kepada Allah. Ini janji kita kepada Allah. Satu. Dan ada pun janji kita kepada manusia, ayyafiya jami'a ma wa'adahum, apabila kita berjanji, sempurnakan, tunaikan, tepatilah janji itu, kata Nabi. Tepati janji. Kadang-kadang kan ini jadi kebiasaan karena tak dianggap dosa. Jam berapa kita kumpul? Kadang-kadang banyak pertemuan. Jam berapa kita kumpul? Jam berapa kita mulai? Jam 9.30. Jam 9.30 baru berkumpul. Kalau kita tak bisa menepati janji, jangan ucapkan seperti itu. Dua, tepatilah janji. Yang ketiga, wa'addu iza tumintum, tunaikanlah apabila kamu diberi amanah. Maksudnya, tunaikanlah apabila kamu diberi amanah. Ada dua. Allah Ta'ala memberikan kita amanah. Ini keterangan daripada ulama guru-guru kita. Yang dimaksud wa'addu iza tumintum, dan tunaikanlah apabila kamu diberi amanah. Ini maksudnya ada dua. Yang pertama, tunaikanlah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Apa amanahnya itu? Disebutkan di sini adalah kewajiban-kewajiban kita, adalah amanah dari Allah kepada kita. Tunaikan. Bagaimana maksudnya menunaikannya? Fal amanatu ala wajahaini, fa ammal ladzi bainahu wa bainallahi ta'ala fahiya al faraidu allati iftaradaha Allahu ibadahu
wa hiya amanatullahi indahu fawajib alaihi ay yu'addiha fi waqtiha. Maksudnya Bapak Ibu, amanah Allah Ta'ala kepada kita itu segala kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita itu amanah Allah kepada kita, maka kerjakanlah itu tepat pada waktunya. Itu maksudnya. Termasuklah solat amanah. Ada kadang-kadang amanah yang diberikan Allah Ta'ala itu berupa kewajiban. Ada kadang-kadang amanah yang diberikan Allah kepada kita itu kadang-kadang berupa harta, kadang-kadang berupa anak. Itu adalah amanah. Nah, yang kedua yang dimaksud dengan tunaikanlah amanah, kadang-kadang amanah sesama manusia. Kadang-kadang kita diberikan amanah oleh orang lain untuk dititipi hartanya atau dititipi perkataan, itu pun amanah juga. Jangan kita anggap kadang-kadang tolong bilangkan kirim salam saya kepada si fulan, itu pun juga amanah. Kadang-kadang kita lupa. Kalau seandainya kita lupa atau seandainya kita tidak mampu atau mungkin kita tidak berjumpa dengan orangnya, jangan menerima amanah meskipun seringan-ringannya. Itu maksudnya. 3. Yang keempat, wahfazu furujakum, peliharalah kemaluan kamu. Itu yang mesti kita jamin pada diri kita, maknanya kita pelihara. Peliharalah kemaluan kamu. Dijelaskan oleh ulama kita, guru kita di sini, bahwa yang dimaksud dengan memelihara kemaluan di sini adalah ayyahfaza furujahu minal harami wasyubuhati, memelihara kemaluannya daripada yang haram. Yang kedua, ayyahfazu farjahu alla yaqa basaru adun alaihi. Kalau kita tengok bapak-bapak, di kitab fikih diterangkan kalau menyolatkan laki-laki, imam berdirikan kepala kan, berdiri pas setentang dengan kepala. Kalau yang disolatkan itu perempuan, imam berdiri pas setentangan dengan kemaluannya. Apa yang dimaksud? Apa hikmah di sini? Ternyata dua ini, antara kepala ada anggota tubuh yang paling banyak dosanya. Kalau laki-laki itu termasuk bagian kepala. Kalau perempuan itu bagian setentang dengan kemaluannya. Oleh sebab itu diperintahkan oleh Nabi, jagalah kemaluanmu. Dan yang kelima, waghaddu absarakum, dan tundukkanlah pandanganmu. Maksudnya tundukkanlah pandanganmu daripada aurat manusia. Jangan sampai kita menengok-nengok apa yang diharamkan Allah Ta'ala, termasuk daripada melihat auratnya manusia yang tiada ditutup. Dan yang kedua, jangan kita memperlihatkan aurat kita kepada halayak ramai. Yang keenam, waqafu aidiakum, dan jagalah dua tanganmu daripada yang haram untuk mengambil harta yang tidak baik atau yang tidak halal. Ini 6 perkara. Kata Nabi, apabila kamu bisa menjamin 6 perkara ini, yaitu
Apabila berkata kamu benar atau jujur, apabila kamu berjanji kamu tepati, apabila kamu diberi amanah kamu tunaikan, dan kamu memelihara kemaluanmu, dan kamu juga menundukkan pandanganmu dan memelihara kedua tanganmu. Yang 6 perkara ini, kata Nabi, apabila kita dapat memeliharanya, Nabi akan menjaminkan kepada kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara hadis yang menguraikan tentang bab ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kazibu la yasluhu illa fi salasin. Dusta itu tidak boleh dikerjakan kecuali 3 perkara. Ada rupanya dusta yang boleh? Ada. Sama dengan cemburu. Ada rupanya cemburu yang boleh? Ada. Berdusta pun boleh, tapi hanya dalam 3 perkara, kata Nabi. Beliau bersabda, dusta tidaklah boleh, tidaklah patut dikerjakan kecuali pada 3 perkara. Selain daripada yang 3 perkara ini, tak boleh kita berdusta. Ini bukan mengajari, tapi batasannya saja. Yang pertama, fil harbi li'annal harba khid'atun. Boleh berdusta yang pertama pada waktu peperangan. 1. Macam mana gambarannya, tuan-tuan? Gambarannya ini di zaman Nabi atau di zaman peperangan dulu, bila mana seseorang tertangkap dan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, begitu ditanya oleh musuhnya karena dia ditangkap atau tertawan, boleh dia berdusta tapi dengan niat bukan dibolehkan, tapi untuk niat menyelamatkan, boleh. 1. Yang kedua, warrajulu yasluhu baina isnaini. Seseorang yang mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Ini boleh, Bu. Boleh berbohong, tapi niatnya bukan boleh berbohong, tapi untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Yang ketiga, warrajulu yasluhu bihi bainahu wa baina imra'atihi. Seseorang yang berbohong untuk kepada istrinya. Boleh. Maksudnya begini, Bapak-bapak. Ada kadang-kadang satu gambaran, ada kadang-kadang ketika seorang istri berkata, contohnya beliau ini memasak makanan di rumah, lalu kemudian begitu dia dah masak, dihidangkan, lalu kita diajak makan. Ketika kita mencicipinya, tentu dia akan bertanya, enak tak masakan saya? Ini dia. Ada kadang-kadang salah ngasih garam. Itu salah ngasih garam. Mestinya yang dikasih itu adalah garam, tapi salah dia kasih gula. Atau pada waktu misalnya membuatkan teh yang mestinya gula, masuk garam. Nabi pernah seperti itu. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan teh oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, selalu saja disisakan dan diberikan kepada istrinya Aisyah. Itulah Rasulullah. Datang Siti Aisyah memberikan teh, diminum oleh Rasulullah, pasti disisakan oleh Nabi, dan sisanya ini diberikan kepada Siti Aisyah. Satu hari Siti Aisyah membuatkan teh,
Lalu kemudian diminum oleh Rasulullah, tak disisakan sedikit pun oleh Rasulullah untuk Siti Aisyah. Nah, ini kan jadi pertanyaan ini. Biasanya disisakan, tapi hari ini tak disisakan. Apa masalah ini? Ditanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, biasanya kalau saya ambilkan teh, Rasulullah selalu menyisakannya sedikit untuk saya. Kenapa kok sekali ini tak disisakan ya Rasulullah? Ditanya oleh Siti Aisyah, apa jawaban Rasulullah? Saya tak menyisakannya karena memang rasanya tak seperti biasanya. Mungkin engkau tadi di dapur salah mengasih. Mau mengasih gula tapi termasuk garam. Akhirnya rasanya pun tak sama, tak seperti biasa. Sebab itu saya tak kasih. Kalau yang dikasih gula ke teh, saya pun kasih bagi. Tapi karena yang dikasih tadi adalah garam, sebab itulah saya habiskan, kata Rasulullah. Oleh sebab itu tuan-tuan, dalam bab ini apabila untuk menyenangkan hati istri yang kadang-kadang telah berbuat banyak untuk menyenangkan hati kita juga, bila ditanya enak tak masakan dia, katakan saja enak. Karena Rasulullah SAW telah membatasi 3 perkara saja yang boleh kita berbohong. Nah, salah satunya adalah untuk menyenangkan hati istri. Jangan pula kita istri kita dah capek-capek mau masak, salah pula dia mengasih garam, terkasih dia gula, kita pula bilang tak baik, ataupun kita pula bilang misalnya tak enak, kan sakit hati kawan. Nah, itu misalnya. Jadi yang 3 perkara ini kata Rasulullah SAW boleh kita berkata tidak jujur atau berbohong hanya dalam 3 tempat ini, yaitu berdusta dalam peperangan, yang kedua berdusta ketika mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih, dan yang ketiga adalah seseorang yang berdusta untuk menyenangkan hati istrinya. Selain daripada yang ketiga ini, maka tiada diperbolehkan untuk berkata tidak jujur.